Sahabat Urban Journey, Azazil dalam Islam dikenal sebagai pemimpin bangsa jin. Dialah iblis yang menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi hingga akhirnya mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Namun tahukah kamu bahwa dahulu Azazil merupakan malaikat paling mulia dan menjadi pemimpin para malaikat? Kemudian Azazil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan ke bumi serta menjadi makhluk terlaknat. Simak kisah lengkapnya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan sebagai amal jariah Anda. Secara bahasa, Azazil sejatinya merupakan nama mulia yang berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Mengutip buku oleh Suhendi Abiraja, iblis diberi gelar Azazil sebagai simbol keunggulannya sehingga ia diangkat sebagai pemimpin para malaikat. Itu karena dulu iblis memang terkenal dengan kealimannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dikutuk karena membangkang. Dalam buku Sejarah Agama tulisan Muhammad Zazuli, sebelum terjerumus ke dalam kesesatan dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis dianugerahi beberapa gelar oleh para penduduk langit. Salah satunya adalah gelar Azazil yang diberikan di langit ketujuh. Dahulu, Azazil juga pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu, atau pemimpin malaikat dan Khazinul Jannah atau bendahara surga, atau penjaga pintu surga. Ia dikisahkan sebagai makhluk Allah yang paling rajin beribadah dan punya pengetahuan sangat luas, bahkan mengalahkan malaikat. Tak heran jika Azazil diberi mandat yang agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyandang gelar tersebut. Di antaranya yaitu menjadi penjaga surga selama 40 tahun, bergabung dengan barisan para malaikat selama 80 tahun, menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat karobiyun selama 30.000 tahun, dan melakukan tawaf mengelilingi arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Secara keseluruhan, Azazil telah beribadah dan melakukan semua perintah Allah selama 185 tahun lebih. Namun, itu semua terjadi sebelum dia dikutuk dan menjadi iblis yang menggoda umat manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam melakukan ibadahnya, Azazil tidak memiliki kesadaran bahwa Allah lah yang memberi kemampuan kepada seorang hamba untuk beribadah kepadanya. Ketidaksadaran itu memunculkan rasa sombong dalam diri Azazil. Sebagai pemimpin malaikat, Azazil merasa dialah yang paling berhak menduduki makom atau tingkatan hamba di hadapan Allah, tertinggi di antara semua makhluk ciptaannya. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Mansyur Abdul Hakim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, ia menjadi manusia sempurna dengan daging, darah, dan tubuh yang utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada malaikat dan makhluk yang ada pada waktu itu, termasuk iblis dan anak buahnya, untuk bersujud kepada manusia pertama ciptaannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Semuanya bersujud, termasuk anak buah iblis. Tapi Azazil menghasut anak buahnya agar mereka membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil pun mulai membangkang dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menolak perintahnya untuk menghormati Nabi Adam. Dia yang diciptakan dari api merasa lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Karena kesombongannya itu, Azazil mendapatkan nama baru, yakni iblis yang diambil dari kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Allah lalu mengusir iblis dari surga dan mengutuknya sampai hari kiamat kelak. Kisah tersebut diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kemudian Allah berfirman, "Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Itu dia kisah dari Azazil sang malaikat mulia yang dilaknat menjadi iblis oleh Allah karena kesombongannya. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong dan godaan-godaan dari iblis laknatullah. Amin. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sebarkan sebagai amal jariah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.